Halo anak-anak kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Guru Novi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Yuk kita simak. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini, maka listrik sangat penting dalam kehidupan. Tahukah kamu bagaimana listrik dapat sampai ke tempatmu? Penyaluran listrik adalah proses yang dimulai setelah pembangkitan listrik di pembangkit listrik untuk kemudian digunakan oleh konsumen. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar proses penyaluran energi listrik berikut. Adapun bagian-bagiannya antara lain 1. Pusat pembangkit energi listrik berfungsi sebagai tempat proses perubahan energi gerak dari sumber daya alam menjadi energi listrik. 2. Merupakan saluran penghantar, berfungsi menyalurkan energi listrik ke transformator penaik tegangan. 3 adalah transformator penaik tegangan yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV. Yang keempat, jaringan transmisi tiang sutet berfungsi sebagai saluran transmisi dan menyalurkan energi listrik tegangan tinggi. 5 adalah gambar transformator penurun tegangan yang berfungsi menurunkan tegangan sebelum didistribusikan ke gardu-gardu di berbagai wilayah. 6 adalah jaringan distribusi, berfungsi menyalurkan energi listrik bertegangan rendah dari gardu ke rumah-rumah warga. 7 adalah kotak listrik di rumah, berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke bagian-bagian dalam rumah. Dan yang terakhir adalah jaringan distribusi. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik disalurkan melalui beberapa tahapan distribusi dan transmisi. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik hingga saluran distribusi listrik sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Sistem distribusi tenaga listrik berfungsi untuk membagi tenaga listrik ke konsumen untuk kebutuhan tenaga listrik. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam distribusi dan transmisi energi listrik. Yang pertama, di pembangkit listrik. Di pusat pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Turbin dan generator merupakan komponen utama dalam berbagai jenis pembangkit listrik. Contohnya, di PLTA, energi kinetik yang dihasilkan oleh aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator. 2. Di transformator penaik tegangan. Di sini, energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator. 3. Di gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV oleh transformator penurun tegangan atau step down. 4. Di gardu distribusi. Di gardu distribusi, energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Setelah itu, energi listrik dialirkan melalui jaringan distribusi. Yang terakhir, di rumah. Setelah melalui tahap 1-4, energi listrik sudah sampai di rumahmu. Energi listrik dapat kamu manfaatkan untuk menonton TV dan kegiatan lain-lainnya. Adapun manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia antara lain, yang pertama sebagai sumber penerangan misalkan untuk menyalakan lampu. 2. Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi bagi peralatan lainnya. 3. Sarana hiburan. Sarana hiburan yang biasa kita gunakan sebagian memanfaatkan energi listrik. Sarana hiburan yang ada di rumah misalnya televisi. Yang keempat, listrik sebagai penghasil panas. Energi listrik bisa diubah menjadi energi panas yang digunakan berbagai alat rumah tangga. Peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi panas diantaranya setrika listrik dan oven. 5. Sebagai penghasil gerak. Energi listrik yang ada di dalam kehidupan ini juga bisa diubah menjadi energi gerak. Energi listrik diubah menjadi energi gerak bisa digunakan untuk menggerakkan motor, mobil, kipas angin, blender, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.